boleh berada di rumahmu kembali pada pagi hari ini. Engkau pelihara kami, Engkau jagai kami, dan Engkau memberkati sehingga kami semua aman di dalam perlindungan Tuhan. Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau kuatkan yang lemah, dan Engkau sudah membuktikan bahwa berkat-Mu tidak pernah lepas dari kami. Sungguh kami bersyukur karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan sekarang tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan berfirman, Tuhan berkenan menyapa kami, memberkati kami, menghibur, menguatkan, meyakinkan bahwa Tuhan hidup, Tuhan bekerja, Tuhan hadir dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Engkau penolong, Engkau yang memberi jalan keluar, dan Engkaulah Tuhan yang menjadi andalan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu, urapilah hamba-Mu, beri kekuatan, berikan kesegaran, berikan urapan dari tempat yang maha tinggi, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-32 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Lumayan panjang, tetapi saya ingin membacakan ayat-ayat ini untuk kita semua. Kalau memungkinkan bisa dimunculkan di layar. Ya, dari Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-22 hingga 32. Kalau tidak bisa muncul di layar, saudara buka di Alkitab atau di gadget masing-masing. Kita membaca mulai ayat yang ke-22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budak perempuannya dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ayat 23, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu berkatalah orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah dan berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saat itu Yakub hidup dalam kegelapan. Kegelapan berarti ketidakpastian, kesuraman, ketidakjelasan, dan seterusnya. Betapa tidak dikatakan dalam kegelapan, saudara-saudara, kalau kita melihat perjalanan hidup daripada orang ini, ada begitu banyak liku-liku, ada begitu banyak kesulitan yang dia hadapi.
Kita mulai dari pasal 31 ayat yang pertama dalam kitab Kejadian. Di sana kegelapannya mulai muncul. Diceritakan bahwa saudara-saudara ipar, saudara dari istrinya, menuduh bahwa Yakub menjadi kaya karena mengambil harta kekayaan orang tua mereka, yaitu Laban. Kita tahu memang ceritanya bahwa Yakub lari dari orang tuanya karena diancam oleh saudara kembarnya, yaitu Esau. Lalu dia lari ke rumah omnya, Laban. Itu di daerah Suriah sekarang ini. Dari daerah Israel dia lari ke daerah Suriah, ke daerah Damaskus, sekitar-sekitar itu. Dan kemudian saudara-saudara dia tinggal bersama omnya yang kemudian menjadi mertuanya. Untuk mendapatkan istri, dia pertama ingin mendapatkan si Rahel, dia harus bekerja 7 tahun. Tapi dia dibohongi oleh mertuanya, malah diberikan Lea. Tapi hatinya tetap tertuju kepada Rahel. Lalu mertuanya berkata, kalau kamu mau bekerja lagi 7 tahun lagi kamu bisa dapat adiknya. Dan dia lakukan itu, dia bekerja lagi 7 tahun dan kemudian dapatlah Rahel. Nah saudara-saudara, bertahun-tahun kemudian dia bekerja keras, dia menggembalakan kambing domba, lalu Tuhan memberkati dia dengan limpah. Tapi kemudian satu saat saudara-saudaranya, saudara ipar berkata bahwa Yakub sekarang menjadi orang kaya karena mencuri harta kekayaan mertua. Nah itu mulai kegelapan muncul dalam kehidupannya. Akhirnya saudara, ketika Laban pergi menggunting domba, bulu domba, Yakub merasa tidak nyaman lagi, terpaksa dia malam-malam melarikan diri dari rumah dari mertuanya, mau kembali ke rumah orang tuanya. Dia bawa istri, dia bawa hartanya, dia bawa semuanya. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat 2 itu muka Laban mulai berubah terhadap Yakub ini. Ya, muka Laban berubah, tidak lagi ramah, oleh karena dipengaruhi anak-anaknya yang laki-laki. Dan ketika Yakub memutuskan pulang, saudara-saudara, Yakub sudah lari dari mertuanya. Kemudian di tengah jalan dia dapat kabar bahwa kakak kembarnya datang mencegat dia dengan 400 tentara. Wah, ketakutan luar biasa. Alkitab mencatat dalam Kejadian 32 ayat 6 dan 7, Yakub sangat takut dan sesak hati. Hatinya sesak sekali. Kemudian saudara, yang keempat di ayat 22 dan 23, Yakub harus menyeberangkan keluarganya, harta miliknya di sungai Yabok. Mau tidak mau harus menyeberangi sungai Yabok. Itu sudah di perbatasan, sudah masuk ke daerah Israel. Dia harus menyeberangi sungai Yabok. Nah, Yabok itu artinya ialah pergumulan. Dia seberangkan istrinya, dia seberangkan anak-anaknya, dia seberangkan seluruh pembantu-pembantunya, dan juga harus seberangkan segala harta miliknya, kambing domba. Dan itu adalah pergumulan yang luar biasa. Dia sudah cemas sekali, takut sekali menghadapi kakaknya Esau, lalu harus menyeberangi pergulatan yang luar biasa. Kemudian kegelapan lain, ayat yang ke-24 berkata dia sekarang sendirian. Istri, anak-anaknya, harta bendanya sudah menyeberang, melewati sungai Yabok, lalu dia balik lagi menyeberang ke tempat semula, dan di situ dia tidak ada seorang pun yang menemani. Tidak ada seorang pun yang memberikan dorongan. Tidak ada seorang pun teman untuk curahan hati. Tidak ada seorang pun yang memberi dukungan doa, simpati, empati. Sendirian, tidak punya siapa-siapa. Dan masih di ayat 24 dari Kejadian 32 dikatakan, dia bergumul sekarang, bergulat lagi. Tadi sudah bergulat melewati sungai Yabok, tiba-tiba ada seorang pria datang, bergulat, bergumul.
Gelut saudara-saudara ya. Dari malam sampai pagi. Dia sudah sendirian, maunya berdoa, maunya menenangkan diri, tiba-tiba ada orang datang ngajak dia gelut. Dan akibatnya dikatakan dia pincang, berubah. Tadinya berdirinya, jalannya masih kekar, tiba-tiba dia pincang. Saudara-saudara, kegelapan tersebut membuat Yakub takutnya luar biasa, sangat takut dan merasa sesak hati. Di ayat 6 dan 7 itu tadi. Sesak hati, nggak bisa bernafas, derdek, ketakutan, sendirian, tidak ada siapa-siapa. Saudara-saudara, pernahkah kita mengalami keadaan seperti ini? Mungkin ada yang berpikir, saya pernah Pak, takutnya luar biasa, gelapnya hidup ini luar biasa, nggak ada masa depan, nggak ada harapan, nggak ada cahaya sama sekali, petang dedet, masa depan nggak ada kejelasan sama sekali. Tapi coba lihat saudara, pengalaman Yakub ini betapa pahitnya. Tetapi kemudian di ayat 31 ini yang menjadi tema kita. Ayat 31 disebutkan, tampaklah kepadanya matahari terbit. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Ada kegelapan yang luar biasa, ada pengalaman yang sangat menakutkan, yang sangat menekan, yang sangat membuat dia sesak napas. Tapi kemudian tampaklah matahari terbit. Itulah pengalaman dan pengharapan orang percaya. Di tengah kegelapan semacam apapun, ya, gelap pekat. Saya selalu suka pakai istilah bahasa Batak maupun bahasa Jawa. Holom maripotipot, peteng dedet. Hidup ini betul-betul gelap, nggak tahu harus bagaimana. Masa depan nggak jelas. Masa depan nggak tentu. Masa depan muram, suram, tidak ada harapan, tidak ada terang sama sekali. Tapi karena Tuhan penolong kita, lalu ayat itu berkata, tampaklah kepadanya matahari terbit. Dalam terjemahan King James Version bahasa Inggris berkata, sun rose upon him. Matahari bangkit kepadanya, untuk dia, di atasnya. Jadi bagaimanapun kegelapan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, anak-anak muda, masa depanmu tidak tentu. Pegang ayat ini. Sun rose upon you. Matahari akan terbit atasmu. Dan itu adalah perubahan hidup yang dahsyat. Itu yang kita alami di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup kita tadinya gelap, hidup kita tadinya tidak ada kejelasan, tapi begitu kita jumpa dengan Yesus, dia berkata, akulah terang dunia. Maka matahari terbit atas kita. Saudara-saudara, kegelapan malam yang begitu pekat, begitu menghimpit, sirna seketika oleh matahari. Saudara-saudara, ada orang berkata sebenarnya gelap itu enggak ada. Gelap ada karena tidak ada terang. Jadi aslinya gelap itu enggak ada. Tapi seringkali kita lebih takut kepada gelap daripada lebih tertarik kepada terang. Hidup kita seringkali lebih diwarnai oleh kegelapan daripada diwarnai oleh terang. Padahal kegelapan itu hanya akan ada jika tidak ada terang. Begitu terang itu muncul, kegelapan sirna. Maka tadinya dalam hidup Yakub hanya ada kegelapan, hanya ada ketakutan, hanya ada ketidakpastian. Sekarang terbit terang dan muncul pengharapan. Saudara-saudara, menurut filosofi, matahari itu adalah awal dari semangat yang baru, awal dari kehidupan yang diberkati, dan awal dari kehidupan yang indah.
Saya ulangi lagi. Matahari terbit itu berarti ada awal dari semangat yang baru, kehidupan yang diberkati, dan kehidupan yang indah. Begitu matahari muncul, hidup menjadi gegap gempita. Apalagi dikatakan tadi, sun rose upon him. Bahasa Bataknya, bicar matanyari di ibana. Bicar matanyari, tiba-tiba matahari muncul. Bicar, binsar nulisnya ya. Menteri kita namanya Binsar, Luhut Binsar. Bicar bacanya itu. Ya, bicar matanyari di ibana. Muncullah matahari untuknya. Saudara perhatikan kata-kata itu, bahasa Inggris kata upon him. Kalau kita berpikir mungkin matahari itu ya untuk semua orang, pagi-pagi matahari bersinar, yaitu untuk seluruh dunia. Tetapi ada catatan di sini, sun rose upon him. Ini klaim sepihak, klaim cuma mau menghibur Yakub. Saya rasa enggak, saudara-saudara. Ya, matahari muncul hari ini untuk kita semua kan gitu kan? Kita lihat itu dari timur, walaupun kalau kita di sini timurnya, kalau kita di Sumatera timurnya agak beda itu. Lalu ya, letaknya itu agak beda itu kalau kita di Sumatera atau kita di Jawa sini, kelihatannya kok timurnya kok ya beda. Ya, menghadapnya yang beda. Lalu munculnya itu di Sumatera muncul dikit itu jam 6 persis. Kalau di sini kadang-kadang sudah agak setengah tujuan gitu ya tah. Jadi gitu. Jadi kalau di Sumatera itu kita enggak usah lihat jam, lihat matahari itu persis itu. Oh, sekian itu jam 8, persis jam 8. Kalau di Jawa ini kita bingung, ini jam berapa ini, harus lihat jam karena letak matahari enggak selalu begitu. Nah, matahari itu sebenarnya muncul untuk semua. Tetapi ada dikatakan di sini matahari muncul untuknya. Bahasa Indonesia itu berkata, tampaklah kepadanya matahari terbit. Ya, tampak kepadanya matahari terbit, enggak terlalu spesial, enggak terlalu khusus. Tapi dikatakan sun rose upon him. Matahari terbit untuknya. Bicar matanyari di ibana. Orang lain ya dia enggak urusan. Mungkin orang lain juga dapat. Tetapi ada catatan khusus di situ. Hari itu matahari muncul khusus untuk Yakub. Saudara-saudara, berulang kali saya tekankan tadi bahwa kalau kegelapan, kalau matahari sudah muncul, maka kegelapan sirna. Kalau matahari sudah terbit, kegelapan sirna. Nah, bagaimana caranya supaya matahari terbit khusus untukmu, khusus untukku, khusus untuk kita? Matahari itu enggak cuma, ya matahari terbit untuk semua orang, orang benar, orang tidak benar, orang yang takut Tuhan, orang yang tidak takut Tuhan. Tapi ada matahari, ada cahaya, ada pengharapan baru, ada kehidupan yang indah baru muncul atas kita, khusus untuk kita, pribadi kita. Bagaimana caranya? Kita akan melihat 4 hal, saudara-saudara. Yang pertama, kita harus berhasil menyeberangi sungai Yabok. Saya sudah sebut itu tadi. Sungai Yabok itu tadi artinya pergumulan, pergulatan. Agar matahari terbit atas kita, maka kita harus berhasil menyeberangi pergulatan, pergumulan hidup kita. Kita harus semangat, kita harus optimis, kita harus punya pengharapan. Tidak tergoyahkan. Ada pengharapan yang tidak tergoyahkan. Semangat yang tinggi, optimisme yang tinggi. Kita semua punya pergumulan. Kita bergulat dengan hidup ini. Mungkin orang lain tidak tahu. Saya pun tidak tahu pergumulan saudara-saudara. Ya, majelis tidak tahu pergumulan saudara-saudara.
Apalagi yang para pendiam itu ya, diam nggak mau cerita. Dia hanya keluh kesah kepada Tuhan. Ada sih yang narsis, apa-apa diceritakan. Semua diceritakan di Instagram, diceritakan di Facebook, dibikinkan status. Apapun yang dia alami langsung nongol di status. Apapun yang dia lakukan langsung muncul di Instagram. Apapun yang lakukan langsung muncul di Facebook. Saya yang aneh apa orang itu yang aneh, saya nggak tahu, karena saya tidak pernah muncul. Saya pernah naik kuda, pertama kali naik kuda, dipaksa oleh Tasya dan Rena dan Valen waktu itu. Ayo toh Pak, temani kami naik kuda. Waduh, saya itu seumur-umur nggak pernah naik kuda, nak jatuh gimana? Nah, anak kecil-kecil masih waktu itu SD ya. Ayo Pak, temani kami. Moh, saya berkata, ayo ya kalian yang muda-muda. Enggak, Bapak wah yang mintanya sama Bapak kok. Terpaksa saya naik kuda. Pertama-tama dipegangi sama pemiliknya, lama-lama dilepas saudara-saudara. Di Tawangmangu itu jalan muter, turun, naik, turun. Udah gitu difoto lagi sama yang orang tua. Kemudian pindah ke Sarangan, suruh naik sekali lagi. Di Sarangan muter itu di HP itu di waduk itu ya HP itu. Telaga. Muter. Wah, enggak lagi ditemani, sudah jalan lancar. Nah, karena pengalaman seumur hidup, lalu saya upload pertama kali saya upload foto di Facebook. Wah, langsung komentar dari mana-mana. Awas Pak, hati-hati jatuh gitu ya. Itu sekali tok saya pernah upload Facebook, yang lain saya nggak pernah. Saya lupa itu siapa yang upload itu. Saudara-saudara, orang yang sendiri, bergumul, bergulat, nggak suka cerita kepada orang lain, dia hanya angkrem di bawah kaki Tuhan, dia tunduk di situ mencucurkan air mata, dia bergumul, dia bergulat, dan dia harus optimis, dia harus bersemangat, dia harus punya pengharapan bahwa dia bisa menyeberangi sungai Yabok dan harus berhasil. Kalau sungai Yabok saja membuat kita menyerah, kalau sungai Yabok saja membuat kita menjadi patah hati, pergumulan kecil-kecil seperti itu, maka kita tidak akan pernah melihat matahari terbit. Anak-anak muda kadang-kadang bingung bagaimana sekolah, bagaimana masa depan, bagaimana kebutuhan-kebutuhan. Itu rasanya seperti betul-betul menyeberangi sungai Yabok, itu kegelapan yang amat pekat. Tapi percayalah saudara-saudara, Tuhan tetap akan menyeberangkanmu. Kalau saya cerita anak-anak muda bagaimana perjalanan hidup saya, guyang-guyu mereka. Loh kok ngono tuh ternyata. Engkongnya dulu, mereka panggil saya engkong. Engkong dulu ternyata soro toh. Memang soro tenan. Ya, saya sekolah harus keluar dari kampung. Jadi saya bersama orang tua hanya sampai SMP. SMA saya sudah ke kota kabupaten. Karena satu kecamatan kami itu sebesar Kabupaten Klaten ini. Jadi kabupatennya masih jauh lagi. Jalan kaki 8 jam, baru setelah itu nanti naik mobil kira-kira 1 jam, nginep di kecamatan berikutnya. Besok paginya baru pergi ke kota tujuan, ibu kota kabupaten. Jadi saya tinggal 2 tahun di kakak saya. Pulang sekolah jalan kaki 5 kilo, kemudian sampai rumah sering-sering harus pergi ke sawah macul, atau naik ke gunung tinggi ambil kayu bakar, atau sesudah itu cuci pakaian anak-anak, ada seluruh keluarga saya cuci pakaian, teman-teman lewat, weh rajin sekali gitu. Dan begitu, biaya hidup nggak ada. Kakak saya waktu itu baru mulai jadi pegawai negeri, itu pun gajinya dipotong separuh oleh dinas pendidikan, sampai beli sisir aja nggak bisa.
Jadi saya dan kakak saya kalau pergi, saya ke sekolah, dia pergi mengajar, enggak sisiran, cuma begini. Makanya sampai sekarang mungkin saudara lihat saya suka begini. Begini toh sudah ganteng ya. Lalu kelas 3 saya harus pindah ke asrama. Kemudian tiap bulan nanti ada kepala dinas pendidikan itu dari kecamatan kami datang ke kota kabupaten. Lalu kami anak-anak sekolah yang dari situ pergi menghadap. Potong gajinya salah seorang guru. Siapa saja saudaranya, kenalannya, potong gajinya, nanti dibayar orang tua di sana. Daripada kirim wesel kan repot. Kita menghadap di situ, lalu dia potong. Saya hanya ambil 10.000 sebulan. 6.000 untuk asrama, 3.000 untuk uang sekolah, tinggal 1.000 untuk sehari-hari. Odol, sabun, segala macam. Udah gitu semester diperpanjang setengah tahun. Jadi saya harus 1,5 tahun di situ, hidupnya seperti itu. Itu guru bingung. Kalau saya pulang, loh, kamu itu cuma ambil 10.000 apa cukup? Oh, nyatanya saya masih seger. Lulus saudara saya harus pergi mengarungi dari Sumatera Utara pergi ke Semarang sana, nggak ngerti Semarang itu di mana, Ungaran itu di mana, kayak apa di situ nggak ngerti. Gelap, nggak ada gambaran sama sekali. Lalu saya akhirnya di Semarang, di Tuhan tolong, macam-macam cerita itu. Jadi kalau saya cerita itu anak muda guyang-guyu itu. Jangan dikira enak gitu ya. Lalu saya ke asrama, dan di situ kadang-kadang saya dikirim 3.500 sebulan oleh kakak saya. Perpuluhan itu 3.500 sambil 350. Kakak saya yang satu kadang-kadang kirim 5.000. Lalu Pak Ishak Sugianto panggil saya, kamu di sini sekolah biayamu gimana? Enggak tahu. Lo makanmu gimana? Enggak tahu. Lah kamu kok bisa sampai sini? Enggak tahu. Pokoknya saya disuruh ke sini, saya ke sini. Biayanya bagaimana? Saya enggak tahu. Lalu terus gimana? Kamu sekolah enggak tahu gimana? Ya saya enggak tahu. Pokoknya saya sampai di sini. Lalu saya lihat kamu apa? Wesel. Ya sudah 3.500, potong perpuluhan 350, Bapak saya kasih 1.000 ya. Lebihnya saya untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya Pak Ishak cari sponsor. Saya dipanggil lagi. Tuh sponsormu sudah ada. Dari mana? Terus pokoknya orang ngerti. Nah, saudara-saudara sekalian, masuk pelayanan di kota besar, gerejanya besar, jemaatnya sudah ribuan. Saya hanya digaji 115.000. Nah masa depan begini, masa depan apa saudara-saudara? Itu pergumulan. Tapi lewati. Itu Sungai Yabok. Karena ada pengharapan, ada optimisme, ada semangat. Enggak ada seorang pun tahu, saya enggak cerita siapa-siapa. Saya tidak pernah cerita siapa-siapa. Wah saya kekurangan, saya enggak punya makan. Saya diberikan berkat oleh majelis tanggal 25, tanggal 23 sudah habis. Selalu itu tiap bulan. Lah terus 24, 25 gimana? Wah ngoreti mangpi, tau mangpi ya, 5 rupiah, 10 rupiah, oh ada lagi. Atau kadang-kadang akhirnya nggak tahu ada jemaat lewat. Pak, ya bakmi, saya diterima bakmi. Pak lewat apa? Sate. Saudara-saudara sekalian, tiap kita punya Yabok. Ada sungai yang harus kita lewati. Harus berhasil. Amin. Jadi bagaimanapun pergumulan kita, jangan ngomel ikut Tuhan kok bergumul ini gimana sih, Tuhan ini gimana sih, pertolongannya mana? Enggak. Yabok harus dilewati. Yang kedua, bagaimana supaya matahari terbit atas kita, kita harus berhasil memenangkan pergumulan, pertarungan. Tadi saya sudah singgung ayat 24b dan 25, Yakub bergumul melawan seorang laki-laki, itu adalah malaikat Allah. Ini merupakan pergulatan yang jauh lebih besar dibanding Yabok. Yabok itu cuma keadaan. Yabok itu cuma kesulitan hidup. Yabok itu cuma situasi. Sudah lewat, ada pergumulan yang jauh lebih besar,
yaitu melawan Allah sendiri. Saudara-saudara, Yabok itu kecil dibanding bergumul dengan Allah. Bergumul dengan Allah, kemauan kita haruslah lebih keras. Gak boleh lembek, gak boleh mudah mutung, gak boleh mudah ngambek, gak boleh mudah menyerah. Harus bergumul, harus bergulat. Saudara-saudara, kalau saya lihat jemaat itu gampang sekali nyeklek itu, aduh sedih rasanya. Urusan kecil, urusan tidak sepaham, urusan cuma kecil-kecil lalu nyeklek, lalu mundur, mutung itu, aduh sedih sekali rasanya. Kalau doanya belum dijawab, langsung menyerah. Sedih sekali rasanya melihat yang seperti itu. Coba saudara bayangkan, semalam-malaman, itu gelut sungguhan. Tuhan kok ya datang berupa manusia lalu ya kok gelut ya. Saudara mau gelut sama Tuhan? Bergelut, bergumul dalam doa. Itu kita saja sudah seringkali menyerah. Ya, ini gelut asli, sungguhan saudara-saudara. Tuhan datang malak Yahweh ya, Tuhan menyatakan diri dalam bentuk manusia dan kemudian gelut sungguhan. Kok yuk menang itu loh. Heran itu. Kalau enggak kemauannya keras itu menyerah dia. Oh ber menyerah aku. Ampun gitu ya toh. Ora, sampai pagi sudah mulai serengenge muncul ya toh. Udah mulai ngomong sedikit, orang itu berkata, "Lepaskan aku mau pulang." Enggak bisa. Sebelum engkau memberkati aku, enggak tak lepas, ora tak culke. Bergumul sungguh. Saudara, di dalam Tuhan itu kemauan kita harus keras. Enggak sedikit-sedikit menyerah. Tuhan, aku mau A. Lalu Tuhan diam. Ora gelem ya wis. Aku ganti, aku mau B. Lalu Tuhan diam aja. Wis, lah, dah kapan dapatnya? Harus bergumul sungguh-sungguh. Ya, Tuhan itu bukan gampangan, saudara. Tuhan memang murah hati, tapi bukan murahan. Ada harga yang harus kita bayar, ada perjuangan keras yang harus kita lakukan. Anak Tuhan itu nggak boleh siti-siti, Tuhan dapat, siti-siti dapat. Nggak begitu. Lalu kamu sendiri nggak tenanan kok mau Tuhan kasih tenanan, itu kan yang enggak. Kalau kita cuma main-main, Tuhan kasih yang mainan, bukan sungguhan. Ya toh? Kalau kita sungguh-sungguh, nah Tuhan kasih sungguhan. Jadi harus memenangkan pergulatan dengan Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengalami perubahan hidup. Nah ini penting ini. Ya. Yang ketiga, perubahan hidup. Yakub artinya penipu. Ditanya sama malaikat itu, sama malak Yahweh. Siapa namamu? Kok yo tetap aja penipu. Namamu siapa? Penipu, tukang ngakal-ngakali, tukang ngadali. Aku penipu. Lalu malaikat berkata, harus berubah. Mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Tadi saya mikir ada orang selalu berdoa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Keliru ya. Harusnya kan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Harus berubah, saudara-saudara. Nama Yakub harus diubah menjadi Israel, ayat 27 dan 28. Dulu dia penipu, dia tipu kakaknya, dia tipu mertuanya, ya enggak tipu-tipu sih. Cuma memang ya dia akali dengan kakaknya, dia kasih bulu domba di tangan, di wajah supaya dikira Esau, lalu ambil hak kesulungan. Terpaksa dia lari. Ya, nipu gitu kan. Kemudian dengan mertuanya, karena dia akali mertuanya, dia ganti akal, dia ngalamun, lalu Tuhan kasih ide, Pak, gimana nggak ngerti, loreng-loreng segala macam. Nah kalau musim-musim kawin kambing itu, dia ambil dahan, lalu dibikin loreng-loreng,
taruh di sebelahnya, kemudian lahirnya loreng-loreng. Nah, mereka sudah janjian, kalau putih mulus milik Laban, kalau loreng-loreng milik Yakub. Loh kok loreng-loreng terus dia pakai kue? Kok ngapusi aku ya, kata Laban. Udah lo ngaku gitu tak. Makanya saudara-saudaranya nipu caranya gimana? Itu ide dari Tuhan apa gimana nggak ngerti. Tapi tiba-tiba dia menjadi orang kaya. Tapi orang tetap berkata penipu. Nah, ketika ditanya malaikat Tuhan, siapa namamu? Penipu. Tapi harus berubah. Mulai sekarang nggak boleh lagi jadi penipu, harus berubah menjadi pemenang, menjadi pahlawan Allah, Isra Elohim. Saudara-saudara sekalian, hidup kita tidak boleh sama. Ya, orang Kristen kadang-kadang bangga hidupnya sama terus. Ya, nggak ada perubahan. Ya, Yesus tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Hidupku juga tidak berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dulu ngamuk, sekarang ngamuk, ben ngamuk. Dulu pelit, sekarang pelit, besok ya pelit. Tambah pelit. Dulu ngomel, tukang berantem, sama saja. Begitu terus. Harus berubah. Harus sering nyanyi, aku mau koyok biyen maneh gitu. Aku mau koyok biyen maneh gitu. Wis wah itu. Jangan aku masih seperti yang dulu. Tetap aja begitu. Harus berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Amin. Itu guyonan aku wes owah tadi Pak Pujo. Aku wes owah, temenan wes owah gitu. Berubah, ndak sama. Seringkali kita membanggakan sifat diri kita, sifat keluarga kita. Memang keluarga saya dari dulu begini. Dari dulu begitu kok dipertahankan ke opo. Yakub harus berubah jadi Israel. Sifat, perilaku, konsep, cara berpikir, cara bergaul, cara menanggapi, cara bereaksi itu harus berubah. Kalau enggak, matahari enggak muncul-muncul. Yang terakhir saudara, kita harus melihat wajah Allah. Ini paling penting. Ayat 30 berkata tadi Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka. Panim el panim. Wah, itu bahasa kerennya. Ya, panim el panim. Saya nanti pastikan ada yang akan bikin status. Panim el panim. Atau kayak Pak Pujo, dulu saya khotbah apa namanya itu? Olam apa? Kile olam hasdo. Saudara kalau ke rumahnya Pak Pujo, pagernya itu ada tulisan Kile olam hasdo, untuk selama-lamanya kasih setianya. Kile olam hasdo. Nah, ini nanti saya percaya saudara langsung status atau di mana itu? Panim el panim. Mungkin ada, walah, tiwasan siap-siap tadi Pak begitu baca panim el panim. Bapak ngomong gitu isin aku rak sido. Rapopo. Saudara tulis panim el panim boleh. Ya. Yang ini boleh ya ta? Panim el panim, berhadapan muka dengan muka. Panim itu muka. El dengan panim. Panim el panim. Ini pengalaman hidup tertinggi, yaitu Peniel, melihat Allah muka dengan muka. Baru setelah itu dikatakan, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Terjemahan lama berkata setelah dilaluinya Peniel. Itu matahari pun terbitlah. Setelah dilaluinya pengalaman yang tinggi itu, melihat Allah muka dengan muka,
Setelah melihat wajah Allah, berhadapan muka, panim enel panim itu tadi, barulah matahari terbit. Nah saudara-saudara sekalian, wah senang sekali kalau matahari terbit. Tapi ternyata ada yang harus dilalui. Dia harus lalui Yabok, dia harus lalui kesendirian, dia harus bergumul melawan Allah, dan dia harus melihat wajah Tuhan. Saudara-saudara, jika kita ingin melihat matahari terbit atas kita, kita harus melewati 4 hal ini. Berjuang melewati sungai Yabok, pergulatan hidup sehari-hari. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, jangan mudah angkat tangan. Percaya bahwa Anda sedang berada di tepian mujizat. On the brink of miracle, di tepi mujizat. Saya suka lagu ini saudara-saudara, saya ada di flash disk saya, ada di, seringkali saya munculkan di YouTube. Don't give up on the brink of miracle. Jangan menyerah di tepi mujizat. Jangan pernah berhenti saudara-saudara. Tiap hari ada mujizat menanti kita. Kurang selangkah, seringkali kita menyerah. Kurang 1 langkah loh saudara. Kita angkat tangan, kita menyerah, give up, dan tidak dapat apa-apa. Padahal kurang 1 langkah. Jadi seberangi itu sungai Yabokmu. Apapun pergumulanmu hari-hari ini, seberangi dengan semangat. Rawe-rawe rantas, malang-malang, putung apapun terjadi, hadapi terus. Tidak boleh menyerah. Yang kedua, sekali lagi tadi harus berhasil memenangkan pergumulan kita melawan Allah. Bergumullah sampai hati Allah tergerak. Bergumullah sampai tangannya terulur. Bergumullah sampai dia berkata, ya wes nak, tak turuti karepmu. Kita seringkali jadilah kehendakmu. Gara-gara itu lalu kita berhenti. Sedikit-sedikit aku berdoa gini, tapi bukan kehendakmu, melainkan kehendakmu. Lah karepmu apa, kata Tuhan. Bukan kehendakmu, kehendakmu apa? Tempo hari ada Natalan hamba-hamba Tuhan GIA, sinode GIA, melalui virtual, Zoom. Zoom apa Zoom? Apa Zoom? Nah, ada yang berkata Zoom, ada yang Zoom, ada yang Zoom gitu ya. Nah, lalu ada doa syafaat. Salah satu ketua MD berdoa. Doanya panjang, telah diakhiri terakhir. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau punya providensia, Engkau punya hak prerogatif. Kami sudah minta, tapi kalaupun Tuhan tidak kabulkan seperti yang kami minta, kami percaya Engkau punya kedaulatan. Menurut saudara doa gini gimana? Rohani atau setengah hati? Lah kamu mau apa, kata Tuhan? Ya aku mau A, tapi Tuhan kan lebih pintar, lebih tahu. Ya benar begitu benar. Tapi seringkali kita belum sampai kepada titik tertentu, kita sudah menyerah. Kita berkata, siapa tahu omonganku salah, aku ora wani. Nek salah ya terserah Tuhan wis, ngono. Yakub ini enggak, saudara. Dia bergumul dan dia memenangkan pergumulan itu. Jadi kita boleh berdoa, lalu kita berkata, Tuhan kasihanilah kami. Doa-doa orang Katolik, doa-doa orang Protestan kan seringkali muncul itu toh. Tuhan kasihanilah kami. Kyrie eleison. Itu ada lagi, saudara boleh bikin itu lagi nanti. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tuhan kasihanilah kami. Kita seringkali begitu, bolak-balik diminta, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, bolak-balik, Tuhan kasihanilah kami. Orang mudeng karpe, ndak ngerti maksudnya apa. Maksudnya ialah di dalam doa itu kita bisa berkata kepada Tuhan, Kyrie eleison.
Karena memang Tuhan beri kesempatan. Lah maumu apa nak? Kamu minta apa? Kau mau apa dengan Yesus? Apa jawabmu? Apa cuma kita berkata, ya kalau Tuhan kehendaki sembuh ya sembuh. Kalau Tuhan kehendaki saya kaya ya kaya. Kalau enggak ya wis lah piye meneh. Kita boleh berkata Kyrie eleison. Tuhan, kasihanilah kami. Nanti kan hatinya tergerak. Oh nak, cocok aku, senang aku. Kalau keliru dia akan ingatkan kita. Ojo tenang, ojo ngeyel, ojo njaluk kuwi. Ger, kata Pak Dudi almarhum ya toh. Ojo ngeyel tong ger gitu. Dia akan ingatkan kita, tetapi dari pihak kita boleh bergumul sampai hatinya tergerak, sampai tangannya tergerak. Saudara punya kemauan keras kepada dia. Lalu alami perubahan hidup. Jangan sama terus, ojo ngeyel, keras kepala, kasar. Lalu yang terakhir tadi, pastikan Anda berhadapan muka dengan muka. Memang tidak seperti langsung muka. Musa saja nggak berani. Ya, tidak seorang pun bisa melihat Allah kecuali Tuhan Yesus. Yesus, dia Allah. Nah, dia perikoresis, saudara pernah saya terangkan itu. Dia lihat muka dengan Bapa, dengan Roh, mereka sama. Dan dia turun ke bumi, dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Tidak pernah seorang pun lihat Bapa kecuali aku, katanya. Tetapi saudara-saudara, dalam Keluaran 3 ayat 20 Allah menyatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang sanggup, yang mampu memandang aku dapat hidup. Tetapi dikatakan Musa dan Allah berhadapan muka, walaupun Allah berkata, nanti kamu muter, aku muter, jangan sampai kamu lihat wajahku, sebab lihat wajahku mati. Tapi itu pun dikatakan sudah berhadapan muka. Maka arti daripada berhadapan muka ini ada arti alegoris. Berada di hadapan wajah Allah berarti berada dalam berkat Allah, di dalam perlindungan Allah. Itu tema kita ini ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Kalau saya ngomong begitu, saudara percaya enggak toh? Lalu berhadapan itu kayak apa toh? Berhadapan itu berarti kita di dalam berkat Allah, di dalam perlindungan Allah. Itu secara alegoris. Juga ada arti figuratif. Figuratif itu menggambarkan, memandang wajah Allah berarti berada dalam persekutuan yang amat dekat dengan Allah. Allah dan Musa berbicara satu sama lain layaknya dua orang manusia yang bercakap-cakap secara akrab. Nah, dalam doa-doa kita seringkali datang lalu ngoceh karo PDW. Lalu giliran Tuhan mau ngomong, kita sudah minggat. Jadi dari tadi Tuhan ngenteni. Ngomong apa tuh bocah iki? Ngenteni. Baru kita langsung amen. Tuhan baru mulai mangap sitik. Tadinya dia ambekan saya mau jawab. Loh, lah kok hilang? Betul ya? Kita sering kali gitu tak? Kita doa gitu pagi-pagi itu langsung lalu Tuhan mau jawab, loh korono karepmu gitu ya toh. Lalu besok datang lagi, Tuhan kok belum dijawab toh? Jawabnya harusnya kemarin, jadwalnya kemarin. Jawab sekarang lagi tuh Tuhan, urusan Leo. Jadi tunggu dia bicara, saudara-saudara. Nah, kalau kita mengalami keempat hal ini, maka matahari akan terbit atas kita. Sun rose upon us. Bicar matanya dari kita. Bahasa Jawanya serengengene, meletek.
Amin. Siapa yang rindu matahari terbit atasnya, mari berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya tidak siapkan lagu. Nyatakan kemuliaan